Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang air yang mana sebelum-sebelumnya sudah kami jelaskan. Di antara bagian-bagian air itu ada kalanya air yang suci bisa mensucikan, ada kalanya yang tidak makruh untuk digunakan, dan ada kalanya air yang suci lagi mensucikan dan makruh untuk digunakan. Yang kedua ada namanya air suci tapi tidak bisa mensucikan. Air ini adalah tergolong air yang dia itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Air ini terbagi menjadi dua, ada air mustakmal, kemudian yang kedua adalah air mutaghayyir. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya yang belum kami bahas adalah bagian air yang ketiga, yakni air mutanajis. Faqalal mufakkir rahimahullah tabaraka nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Thumma qala at-thalithu al-ma'un najisu awil mutanajjisu. Yang ketiga ini adalah air najis atau disebut juga air mutanajis. Wa huwa alladhi najusa liwuqu'in najasati fihi. Ialah suatu air yang dikenai najis atau dijatuhi najis pada air tersebut, seperti itu. Maka ulama fikih di sini membedakan kalau kata-kata najis itu adalah memang zatnya itu adalah najis, seperti misalnya kotoran hewan misalnya seperti itu, itu dikatakan najis. Kotoran manusia misalnya itu dikatakan najis. Sedangkan kalau mutanajis itu adalah asalnya dia itu memang tidak najis dia, tapi karena terkena najis maka itulah jadi istilahkan menjadi mutanajis. Maka alangkah tepatnya kita bilang adalah air mutanajis. Berarti air memang pada hakikatnya dia itu suci, tapi karena terkena najis maka menjadilah dia itu air mutanajis, seperti itu. Halatu wuqu'in najasati fil ma'i. Keadaan terjatuhnya najis itu ke dalam air. Suatu najis yang menjatuhi air, artinya najis itu mengenai air, seperti itu. Al-awwalu idza kana al-ma'u qalilan dunal qullataini. Apabila air itu adalah air yang sedikit, kalau dalam bahasa agama itu, dalam bahasa fikih itu ada namanya air yang sedikit. Air yang sedikit itu adalah air yang dunal kullataini, ialah yang kurang daripada dua kulah itu. Nanti kalau menyebutkan air yang sedikit berarti air yang kurang daripada dua kulah. Bagaimana apabila air yang kurang dari dua kulah ini, ketentuannya atau air yang sedikit ini, ya tanajjasu mutlaqan bi mujarradi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Apabila air itu adalah air yang kurang dari dua kulah atau air yang sedikit, dengan sebab terkenanya najis itu sendiri, maka dia itu sudah menjadi air mutanajis.
Wa illam yataghayyar, katanya, walaupun air itu tidak bisa berubah. Walaupun air itu tidak berubah dengan sebab najis tersebut. Nah, yang jadi masalah sekarang mana sih ukuran 2 kula tersebut? Intinya, nah, apabila air itu kurang daripada 2 kula, kejatuhan najis atau terkena najis, berubah maupun tidak berubah, maka pasti air itu sudah dikatakan air mutanajis. Kalau air mutanajis, berarti air itu sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Apalagi, nah, diminum juga sudah tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah idza kanal ma'u katsiran, apabila air itu adalah air banyak, berarti air yang lebih daripada 2 kula ke atas. Fala yatanajjasu illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran. Nah, air yang lebih daripada 2 kula ini, dia itu tidak akan menjadi mutanajis. Nah, walaupun dijatuhi oleh najis, walaupun terkena najis, kecuali, berarti najis berarti apabila terjadi yang disebutkan ini, apabila dia itu berubah satu warnanya itu sudah berubah dengan sebab warna najis tersebut. Automuhu, atau rasanya. Nah, rasanya kalau sudah berubah rasanya, berarti air itu dikatakan air mutanajis. Aurihuhu, atau baunya itu berubah, yang merubah itu adalah najis tersebut. Nah, itulah. Nah, tidak menjadi najis katanya kecuali berubah salah satu di antara yang tiga ini, maka itulah dikatakan air mutanajis. Berarti ada 2, berarti seperti itu ya. Kemudian walau taghayyuran yasiron, walaupun berubahnya itu hanya sedikit. Nah, berubahnya itu sedikit berubahnya. Nah, tapi yang menyebabkan merubah itu adalah najis tersebut, bukan berubah dengan yang lain seperti itu. Nah, kemudian, sekarang baru dijelaskan ya. 2 kula itu adalah 1 ziro seperempat. Nah, 1 ziro ini 1 siku, itu namanya 1 ziro. Nah, seperempat. Nah, 1 ziro seperempat seperti ini. Panjangnya seperti ini, kemudian tingginya juga seperti ini, lebarnya juga seperti ini. 1 ziro seperempat. Itulah caranya mengukur 2 kula. Lebih daripada itu semakin bagus. Kurang daripada itu, nah, itulah air yang sedikit namanya, atau air yang kurang dari 2 kula. Nah, bagaimana seandainya kalau bentuk baknya itu tidak persegi, misalnya, bagaimana cara mengukur? Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau di dalam literan Indonesia itu di sini dikatakan, ada 217 liter takriban secara kira-kira. Nah, berarti jumlahnya itu adalah air yang 2 kula itu adalah 217 liter, seperti itu aja ya. Untuk menghemat durasi waktu, nah, insyaallah besok kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.